Kita akan menyambung pelajaran kita, yakni doktrin Allah Tritunggal, dan sekarang adalah bagian yang kelima. Saya akan kembali mengulang pelajaran kita dari sudah 4 bagian kita pelajari. Yang pertama kita sudah mempelajari definisi dari doktrin Allah Tritunggal. Ya, itu poin pertama yang kita pelajari. Poin yang kedua adalah kesulitan di dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Apa saja yang menjadi kesulitan-kesulitan? Karena namanya belajar tentang Allah, kita belajar tentang Sang Pencipta yang kekal, yang tidak terbatas, maka otomatis menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Karena itu poin yang ketiga kita mempelajari sikap dalam mempelajari doktrin Allah Tritunggal. Bagaimana sikap yang benar dalam belajar doktrin Tritunggal. Pada poin yang keempat kita belajar dasar Alkitabiah dari doktrin Allah Tritunggal. Banyak ayat sudah kita pelajari. Lalu yang kelima, penjelasan tentang 3 pribadi 1 hakikat. Keenam, kita membahas mengapa Allah itu harus lebih dari 1 pribadi. Ketujuh, kita membahas apakah doktrin Allah Tritunggal adalah produk Konsili Nisea. Ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan dari Islam maupun juga Saksi Yehova Unitarian. Dan dalam poin yang ke-8, kita mulai membahas paham-paham Tritunggal yang salah atau yang sesat. Dan saya sudah membahas 2 pandangan. Pertama adalah pandangan Widurisme dari Antonius Widuri yang sudah kita bahas. Kedua, kita membahas pandangan Sabellianisme dari Sabellius. Widurisme adalah paham bahwa Allah itu esa sebagai penambahan atau penjumlahan atau kebersamaan dari sejumlah unsur. Jadi Bapa tambah Anak tambah Roh Kudus menjadi satu Allah. Maka Bapa sendiri sepertiga Allah, Anak sepertiga, Roh Kudus sepertiga. Kapan 3-3 kumpul baru menjadi satu Allah. Ya, kita sudah pelajari itu. Sabellianisme itu berpandangan bahwa Allah itu cuma 1 pribadi dengan 3 peran, 3 fungsi. Pada waktu penciptaan dia berfungsi sebagai Bapa, pada waktu penebusan dia berfungsi sebagai anak atau memperkenalkan diri sebagai anak, dan setelah penebusan era gereja dia menyatakan diri atau berfungsi sebagai Roh Kudus. Dan kita sudah membahas itu. Sekarang saya akan melanjutkan dengan paham yang lain. Paham yang ketiga yang akan saya bahas ini adalah paham Liawisme. Nah, ini lagi-lagi ciptaan saya sendiri. Ya. Nah, Liawisme ini nama yang saya ambil dari pemimpin gereja GBIA yang bernama Suhento Liau. Karena Suhento Liau, maka saya sebutnya Liawisme. Ya. Orang ini sudah cukup banyak datang di Kupang membuat seminar-seminar, dan kalau tidak salah mereka juga punya gereja cabang di Kupang sini. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan Liau soal doktrin Allah Tritunggal? Sebenarnya saya tidak membaca tulisan dia langsung tentang doktrin Tritunggal. Dalam sebuah diskusi di Facebook, pada waktu dia menjelaskan soal baptisan, ya, pada waktu dia menjelaskan soal posisi atau prinsip gereja mereka soal baptisan, dia menjelaskan itu ternyata di dalamnya mengandung konsep Tritunggal tertentu. Nah, dia bilang apa? Mari kita lihat kata-kata dari Suhento Liau. Dia bilang begini, kepada orang yang mau bergabung sebagai murid,
maksudnya murid di gereja mereka, diminta untuk membuat pengakuan imannya di hadapan jemaat dan menyerahkan dirinya untuk ditenggelamkan ke dalam air. Itu baptisan. Ditenggelamkan ke dalam air artinya mereka menerima baptisan Islam. Ditenggelamkan ke dalam air dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus, sebagai gambaran bahwa dia telah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Jadi Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus. Dari kata-kata ini terlihat bahwa kelihatannya dia menganggap Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Dan ini ditegaskan lagi dalam tulisannya yang lain. Dia katakan begini, karena nama Bapa adalah Yesus, nama Anak juga Yesus, nama Roh Kudus juga Yesus, maka itu yaitu Yesus. Ya. Paham seperti ini sebenarnya entah sadar atau tidak sadar dipegang oleh banyak pendeta, terutama kalau mereka doa berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Pada waktu saudara nonton video saya sama Gilbert Lumaindong lagi bercakap-cakap, habis itu kan terakhir ada doa. Dan dia berdoa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus. Coba lihat satu cuplikan video ini. Setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cuma yang dikasih Tuhan akan kedatangan. Sekarang pulanglah ke rumah sudah masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sehingga apa saja kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan masa depanmu indah, karena kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidupmu. Oleh sebab itu terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya pulang diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Jadi terlihat bahwa kelihatannya orang-orang ini percaya bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu namanya Yesus. Seperti kata-kata Swento, nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Sekilas ini memang mirip dengan Sabellianisme, tapi sebenarnya berbeda. Kalau Sabellianisme, dia tidak percaya ada 3 pribadi. Hanya percaya satu pribadi, tapi satu pribadi itu berfungsi 3. Tapi Suhento Liau percaya bahwa memang ada 3 pribadi, tapi 3 pribadi itu 3-3-nya bernama Yesus. Tapi saudara, ini jelas bukan cuma salah, tapi ini sesat. Ingat bahwa Allah itu 3 pribadi dengan satu hakikat yang sama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan yang menjelma menjadi manusia itu hanya pribadi kedua, Sang Anak, dan waktu dia menjelma, dia diberi nama Yesus. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah itu pribadi kedua, Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar dan dalam Anaknya pribadi kedua, Yesus Kristus. Jadi yang bernama Yesus Kristus itu adalah Sang Anak. Yesus itu adalah nama manusia dari Sang Anak. Karenanya nama Yesus itu selalu dikaitkan dengan Sang Anak. Nama Yesus selalu dikaitkan dengan Anak Allah
dan tidak pernah dikaitkan dengan Bapa, tidak pernah dikaitkan dengan Roh Kudus. Coba kita lihat sejumlah ayat. Dalam Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi anak Allah pribadi kedua itu disebut Yesus. Kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga dia memberitakan Yesus di rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi yang disebut Yesus itu adalah sang anak, atau sang anak itu Yesus. Lalu 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah. Jadi terlihat bahwa di dalam banyak ayat Alkitab masih bisa ditunjukkan banyak lagi bahwa nama Yesus adalah nama manusia, nama pribadi kedua dari Allah Tritunggal pada saat berinkarnasi. Karenanya kalau Suhento Liau menganggap bahwa Bapa dan Roh Kudus juga bernama Yesus, ini sebenarnya paham yang kacau, saudara. Kalau Bapa juga Yesus, Anak juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Waktu kita baca banyak ayat di mana ada Bapa di situ, ada Yesus di situ, ada Roh Kudus di situ, kita akan pusing. Karena semuanya bernama Yesus. Contoh, Matius 11 ayat 25. Setiap kali Bapa nama Yesus, ya Yesus juga. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku Yesus bersyukur kepada Yesus. Kan Bapa juga Yesus. Lalu Yesus bersyukur kepada Yesus. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dari Yesus dan dari Yesus. Dobel. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu Yesus, terpujilah Yesus Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi terpujilah Yesus dan Yesus. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa. Bapa itu Yesus. Dari Yesus. Jadi Yesus itu Yesus dari Yesus. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Bapa Yesus mengurapi dia, Yesus, dengan Roh Kudus, Yesus. Jadi Yesus dari Nazaret itu diurapi oleh Yesus dengan Yesus. Karena semua nama Yesus. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu Yesus juga. Jadi Yesus yang penuh dengan Yesus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Yesus ke padang gurun. Nah, maka kacau balonya semua. Ya. Jadi ingat bahwa yang disebut Yesus itu bukan tiga-tiganya nama Yesus, bukan. Yang nama Yesus cuma ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kedua ini waktu turun jadi manusia, nama Yesus. Nama Yesus itu kan nama yang umum. Karena itu adalah Yesus bentuk Yunaninya. Sedangkan bentuk Ibraninya Yosua. Yesua. Jadi orang nama Yosua atau nama Yesua yaitu Yesus itu. Makanya ada orang pernah tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember, bolehkah saya kasih nama dia Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, ya Yesus juga boleh. Itu hanya beda bahasa. Sama seperti saya pernah sering bilang, orang kan tidak mau kasih nama anak Yudas. Padahal dia tidak tahu bahwa Yudas itu nama Yunani. Nama Ibraninya adalah Yehuda. Mau kasih nama anak Yehuda, tapi Yudas tidak mau. Dia lupa bahwa Yudas dengan Yehuda itu sama saja. Ya. Nah, jadi itu hanya persoalan bahasa. Jadi nama Yesus itu nama yang umum. Saudara pergi ke Timur Leste, banyak orang nama Yesus. Pemain bola nama Yesus ada, petinju nama Yesus ada. Ya, jadi nama Yesus itu memang nama manusia. Karena sang anak pribadi kedua pernah jadi manusia, maka diberitakan kalau dia lahir, kasih nama dia Yesus. Bapa tidak pernah jadi manusia, Roh Kudus tidak pernah jadi manusia, jadi bukan bernama Yesus. Ya, karena itu saudara hati-hati perhatikan doa-doa berkat, biasa seperti itu.
Nah, itu menunjukkan bahwa yang kasih doa berkat juga paham tentang Tritunggalnya kacau. Ya. Oke, hanya segitu pahamnya Liawis. Hari ini saya hanya bahas 2 paham, 1 sudah selesai. Sekarang yang kedua, yang terakhir. Cepat rasanya ya. Yang kedua adalah Yusupronisme. Nah, kalau Yusupronisme maka ini pasti pandangannya Yusuf Roni. Ya, ini orang terkenal. Yusuf Roni pernah datang ke Kupang 2-3 November 2010, lalu bikin KKR di Hotel Kupang Beach. Saya juga hadir di sana, lalu saya mendengar dia sebenarnya khotbah lain. Kalau tidak salah khotbah Mazmur 120, dia khotbah yang lain, tapi tahu-tahu menyerempet ke dalam doktrin Allah Tritunggal. Saya mendengar itu, setelah itu saya beli beberapa CD dia, lalu mendengar secara detail CD-nya dia pengajaran tentang Tritunggal. Dan salah satu CD dia yang membahas banyak soal konsep Tritunggal adalah CD dia dengan judul 10 prinsip tentang Tuhan. Dan dia membahas eksposisi Yohanes 1 ayat 1-18. Nah, terlalu panjang untuk dijelaskan atau untuk mengutip pandangannya, tapi saya mau meringkaskan pendapatnya seperti ini. Yusuf Roni beranggapan bahwa sejak kekekalan hanya ada 1 pribadi, bukan 3. 1 saja. Dan 1 pribadi ini adalah pribadi Allah. Nah, pribadi Allah ini adalah pribadi yang hidup. Karena dia pribadi yang hidup, maka di dalam pribadi yang hidup itu mesti ada rohnya. Kalau tidak ada roh, tidak hidup. Lalu juga di dalam pribadi Allah itu juga ada firman-Nya. Firman itu kata-kata. Ya. Keberadaan roh di dalam diri atau pribadi Allah yang esa itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Ini kalimatnya Yusuf Roni. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Jadi Allah yang satu itu di dalam dia ada roh. Roh itu harus ada. Roh itu wajib ada. Roh itu mustahil tidak ada. Mengapa? Karena Allah itulah yang menciptakan manusia sebagai makhluk roh. Kalau Allah menciptakan manusia sebagai makhluk roh, bagaimana mungkin Allah tidak punya roh? Atau Allah sendiri tidak atau bukan roh? Bagaimana mungkin yang tidak punya roh bisa menghasilkan satu roh? Karena itu keberadaan roh di dalam Allah yang esa itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Sampai di sini paham kah? Intinya begini. Allah yang satu itu harus ada roh. Tidak boleh tidak ada roh. Kalau ini jelas. Kedua, Allah yang esa juga harus punya firman. Firman itu kata-kata. Ya. Sama seperti roh. Maka firman dalam diri itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Mengapa? Karena Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadi berfirmanlah Allah. Jadi Allah harus punya firman. Jika Allah tidak punya firman, bagaimana dia menciptakan segala sesuatu dengan firman? Maka dia harus punya firman. Jika dia tidak punya firman, lalu menciptakan firman, maka dengan firman yang mana lagi dia menciptakan firman? Pahamkah? Kita rubah firman dan kata-kata. Allah itu harus punya kata-kata. Karena dengan berkatalah Allah mencipta. Atau Allah mencipta melalui perkataannya. Jikalau dia tidak punya kata, bagaimana dia mencipta? Kalau dia tidak punya kata, lalu dia menciptakan kata. Dengan kata apa dia menciptakan kata? Karena itu, Allah yang esa, yang satu itu, harus punya roh, harus punya firman.
keberadaan roh dan firman di dalam diri Allah yang satu itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Paham sampai sini? Tapi di dalam Allah yang satu kan ada roh, ada firman. Tapi roh dan firman di dalam diri Allah tidak boleh pernah menjadi ada. Tidak boleh ada saat di mana roh tidak ada di dalam diri Allah. Tidak boleh ada saat di mana firman tidak ada dalam diri Allah. Dengan kata lain, roh itu harus ada di dalam diri Allah dari kekal. Firman itu harus ada dalam diri Allah dari kekal. Maka sebagaimana Allah kekal, demikian juga roh Allah kekal, demikian juga firman Allah kekal. Ada amin? Amin? Masih takut ini ya. Mari kita lihat kutipannya. Firman atau kata-kata di dalam diri Allah itu juga roh, bersifat kekal. Roh dan firman atau kata-kata di dalam diri Allah itu sama kekalnya dengan Allah. Mereka tidak diciptakan, maksudnya mereka adalah firman dan roh. Mereka tidak diciptakan. Karena kalau roh dan firman itu diciptakan Allah, maka ada saat di mana roh dan firman tidak ada. Atau ada saat di mana Allah tidak mempunyai roh dan firman. Dan ini mustahil. Karena itu sekali lagi, roh dan firman dalam diri Allah itu harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Jadi dua ini, firman dan roh harus ada, tapi adanya juga kekal. Terus dari majalah Narwastu, Yusuf Bruni berkata, jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada, harus ada, wajib ada, dan mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini. Yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman. Kalau roh dan firman datang belakangan, dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Jadi sekali lagi, Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaan. Paham sampai sini? Allah itu satu. Di dalam diri Allah ada roh, ada firman. Nah, firman yang merupakan kata-katanya Allah ini yang ada dalam diri Allah, pada waktu Natal masuk ke dalam dunia. Lalu waktu masuk ke dalam dunia, itulah Yesus. Perhatikan kutipan dari Yusuf Bruni lagi. Firman yang ada di dalam diri Allah itu lalu menjelma menjadi manusia, lalu kita kenal sebagai Yesus Kristus. Lalu apakah roh dan firman dalam pra-eksistensinya, firman sebelum jadi manusia, apakah itu adalah pribadi Allah? Menurut Yusuf Bruni, tidak. Allah itu hanya punya satu pribadi yang dia sebut sebagai zat. Jadi yang disebut zat Allah itu ya pribadi Allah. Sedangkan roh dan firman itu bukan zat. Tapi itu hanya sifat hipostasis dari zat saja. Saudara ini ya, kalau yang saya ajarkan ada 3 pribadi.
Bapa, Anak, Roh Kudus. Betul-betul ada 3 pribadi. Keesaannya itu terletak pada kesatuan dan kesamaan hakikat. Membuat biarpun ada 3 pribadi berbeda, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya mempunyai hakikat yang sama dan satu, maka tidak 3 Allah, tapi 1 Allah. Tapi di sini menurut Yusuf Roni tidak, hanya ada 1 pribadi. Roh yang disebut Roh Kudus itu bukan pribadi, itu cuma sifatnya Allah. Firman itu bukan pribadi, firman itu cuma sifatnya Allah. Sederhananya, Allah yang satu itu punya 2 sifat, yaitu roh dan firman. Jadi kalau ditanya, apakah roh Allah itu adalah Allah? Bukan. Itu cuma sifat Allah. Apakah firman Allah itu Allah? Bukan. Itu cuma sifatnya Allah. Itu bukan zat, tapi sifat dari zat. Perhatikan kata-kata Yusuf Roni. Karenanya monoteisme agama Yahudi adalah akar dari monoteisme agama Kristen. Itu seharusnya. Anak di sini adalah sifat dari zat. Yang disebut satu Allah. Anak sifat dari zat. Berarti anak itu bukan Allah. Anak hanya sifat dari Allah. Bahasa Yunaninya hipostasis dari ousia. Karena itu, waktu Natal yang menjelma jadi manusia, itu siapa? Allah? Bukan. Yang menjelma menjadi manusia, menurut Yusuf Roni, itu firman Allah, bukan Allah. Allah sendiri dalam rupa insan. Salah. Bukan Allah yang dalam rupa insan, tapi firman Allah yang dalam rupa insan. Perhatikan khotbah Yusuf Roni. Bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Bukan Allah, firman Allah yang jadi manusia. Terus dari sumber yang lain, majalah Narwastu. Jadi firman itu adalah sifat. Bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Sampai sini paham apa yang dia maksudkan? Ya. Selanjutnya, Yusuf Roni berkata bahwa yang harus kita sembah itu zat. Bukan sifat dari zat. Yang harus kita sembah itu Allah. Bukan sifat dari Allah. Nah, kalau yang harus disembah adalah zat. Sifat dari zat tidak boleh disembah. Sedangkan dia bilang bahwa firman atau Yesus dan roh itu bukan zat. Itu firman dari zat. Maka logikanya adalah yang harus disembah itu Allah. Yesus, apakah Yesus Allah? Bukan. Itu sifat Allah. Maka Yesus tidak boleh disembah. Apakah roh itu adalah Allah? Tidak. Itu sifat dari Allah. Sifat dari zat. Karena itu logisnya Roh Kudus tidak boleh disembah. Karena itu tentu saja dia menolak. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Anak tidak boleh dihormati. Itu bukan Allah, itu sifat Allah. Hormat bagi roh penghibur. Roh penghibur tidak boleh disembah. Itu bukan Allah, itu sifat Allah. Perhatikan kutipannya. Jadi, di sini disimpulkan dengan kata lain bahwa yang disembah adalah zat. Zat itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang disembah adalah zat, Allahnya. Tapi sifat Allah, sifat dari zat yaitu roh dan firman tidak boleh disembah. Kenapa tidak boleh disembah? Kenapa firman dan roh tidak boleh disembah? Karena keduanya bukan Allah, hanya sifat Allah.
Dan karena itu Yusuf Roni juga menolak istilah Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Perhatikan kutipannya. Jadi Allah itu memiliki firman, juga memiliki roh. Roh dan firman adalah dua sifat yang mutlak ada. Harus ada, wajib ada, mustahil tidak ada. Itu adalah Allah yang kami yakini. Yang namanya Allah itu harus ada roh dan firman. Kalau roh dan firman datang belakangan, dalam arti diciptakan kemudian oleh Allah, berarti Allah sempat tidak punya roh dan firman. Jadi sekali lagi, Allah yang kami yakini sudah ada roh dan firman. Dia Allah yang mutlak dalam keesaannya. Jadi kita jangan mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan. Kalau Allah Bapa bisa. Tapi Allah Anak, Allah Roh Kudus tidak bisa. Karena Anak dan Roh Kudus bukan Zat, bukan Allah. Cuma sifat dari Zat, sifat dari Allah. Kalau begini, apakah Yusuf Roni percaya doktrin Tritunggal seperti pandangan Kristen kebanyakan? Lihat lagi kutipan dia. Telah terjadi pergeseran dalam dunia Kristen. Jadi menurut Yusuf Roni, orang Kristen telah bergeser. Tidak lagi menyembah Tuhan, yang disembah justru istilah Trinitas. Istilah Trinitas itulah yang dibela, yang dipahami, bahkan disembah. Esensinya sudah hilang sama sekali. Menurut saya omongan Yusuf Roni ini ngawur ya. Juga bersifat fitnahan. Siapa yang menyembah istilah? Kita tidak menyembah istilah Trinitas. Kita menyembah pribadi-pribadi di dalam Trinitas itu, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi bukan istilahnya yang kita sembah. Dari semua konsep ini sebenarnya doktrin Yusuf Roni ini lebih mirip dengan doktrin Unitarian. Apalagi Roh Kudus yang tak atau yang bukan pribadi, hanya sifat, hanya kuasa, itu mirip dengan saksi Yehova. Karena saksi Yehova menganggap Roh Kudus hanya sebagai tenaga aktif Allah sampai kadar tertentu seperti listrik. Nah, jadi ajaran Yusuf Roni ini berbeda dengan ajaran Trinitariannya kekristenan pada umumnya, lebih mirip ke Unitarian. Sebenarnya pada masa lampau itu ada satu bidat atau ajaran sesat yang namanya Dynamic Monarchianism. Dan Dynamic Monarchianism ini salah satu pengajar yang terkenal itu adalah seorang namanya Paulus dari Samosata. Nah, bagaimana Paul dari Samosata ini berpandangan tentang Allah, ini dijelaskan oleh Louis Berkhof. Berkhof menjelaskan tentang Paul dari Samosata. Perhatikan keterangan dari Berkhof. Menurut Paul Samosata, logos atau firman memang sehakikat atau dari substansi yang sama dengan Bapa, tapi bukan merupakan seorang pribadi yang berbeda dalam diri Allah. Mirip Yusuf Roni. Dia bisa disamakan dengan Allah karena dia ada dalam dia, sama seperti pikiran akal manusia ada dalam manusia. Dia hanya semata-mata merupakan kuasa yang bukan merupakan pribadi, hadir dalam semua manusia, tapi khususnya bekerja dalam manusia Yesus. Dengan konstruksi doktrin tentang logos atau firman ini, Paul dari Samosata mempertahankan kesatuan dan keesaan Allah sebagai kesatuan pribadi maupun kesatuan hakikat. Karena logos atau firman dan Roh Kudus semata-mata merupakan sifat-sifat yang bukan merupakan pribadi dari Allah. Persis Yusuf Roni. Dan dengan demikian menjadi pelopor dari ajaran sosialis dan Unitarian yang muncul belakangan. Kalau begitu kita bisa mendeteksi ajarannya Yusuf Roni sebenarnya berakar dari satu ajaran sesat di awal gereja, Dynamic Monarchianism dari Paul of Samosata. Nah, menurut Berkhof, dari Paul Samosata inilah
melahirkan aliran Unitarian. Aliran Unitarian ada Unitarianisme, ada Saksi Yehova, sama Unitarian. Dan karenanya maka harus dikatakan ajaran Yusuf Roni ini mirip ajaran bidat. Dan karenanya itu juga adalah ajaran bidat. Dia mengatakan bahwa firman atau anak dan roh hanya sifat dari Allah dan karenanya tidak perlu disembah. Saudara kita nih seringkali setiap minggu ya bikin pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli tiap hari kita hafal. Tapi kita harus ingat bahwa pengakuan iman itu bukan hanya ada pengakuan iman rasuli. Ada juga Nicea, Konstantinopel, ada pengakuan iman Athanasius. Kenapa kita tidak pakai? Karena panjang dan sukar. Yang pendek dan sederhana itu ya pengakuan iman rasuli yang kita pakai. Tapi ada pengakuan iman Athanasius. Sekarang saya mau menunjukkan pengakuan iman Athanasius. Lalu saudara lihat. Itulah pandangan atau pengakuan iman Athanasius ini adalah pengakuan iman yang dipegang bersama oleh gereja Protestan dan juga gereja Katolik. Pegang sama pengakuan iman Athanasius. Nah sekarang kita lihat apakah mirip dengan mana? Dengan Yusuf Roni kah? Perhatikan mulai dari nomor 3. Tetapi iman Katolik, Katolik di sini bukan agama Katolik, Roma Katolik. Katolik itu artinya umum. Tetapi iman Katolik atau universal atau adalah ini, bahwa kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Tidak ada kekacauan atau pencampuran pribadi-pribadi ataupun pemisahan zat. Karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Ingat, lain berarti Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. 6. Tetapi dari Bapa, dari anak, dari Roh Kudus ada satu keilahian, kemuliaan yang sama atau setara, dan keagungan kuasa yang berdaulat yang sama kekalnya. Apa adanya Bapa, demikian juga anak dan juga Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa itu maha besar, anak itu maha besar, Roh Kudus itu maha besar. Bapa itu kekal, anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tetapi tidak ada 3 yang kekal, tetapi 1 yang kekal. Demikian juga tidak ada 3 makhluk yang tidak dicipta, juga tidak 3 yang maha besar, tapi 1 yang tidak dicipta dan 1 yang maha besar. Dengan cara yang sama, Bapa adalah maha kuasa, anak adalah maha kuasa, Roh Kudus adalah maha kuasa. Tetapi tidak ada 3 yang maha kuasa, tetapi 1 yang maha kuasa. 15. Demikian juga Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Yusuf Roni bilang Bapa adalah Allah, anak dan Roh Kudus bukan Allah, tapi sifat Allah. Ini jelas ajaran Yusuf Roni beda dengan pengakuan iman Athanasius. Tetapi tidak ada 3 Allah, tapi 1 Allah. Demikian pula Bapa adalah Tuhan, anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi tidak ada 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan. Karena sebagaimana kami didorong seperti ini oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan. Jadi Bapa sendiri tanpa anak, tanpa Roh Kudus, Tuhan, Allah. Anak tanpa Bapa tanpa Roh Kudus, Tuhan atau Allah. Roh Kudus tanpa Bapa tanpa anak juga adalah Tuhan Allah. Terpisah-pisah tetap adalah Allah. Demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik atau universal atau untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat dari apapun, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Anak itu dari Bapa saja, tidak dibuat, tidak dicipta, tetapi diperanakan. Karena diperanakan, maka dia disebut anak. Roh Kudus itu dari Bapa dan anak, tidak dibuat, tidak dicipta, tidak diperanakan, tapi keluar. Karena itu ada 1 Bapa, bukan 3 Bapa. 1 anak, bukan 3 anak. 1 Roh Kudus, bukan 3 Roh Kudus. Dan dalam Tritunggal ini tidak ada yang pertama atau terakhir. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Tapi ketiga pribadi yang sama-sama kekal dan setara di antara mereka sendiri. Sehingga mereka semua secara keseluruhan, seperti dikatakan di atas, baik kesatuan dalam Tritunggal maupun Tritunggal dalam kesatuan, harus
disembah. Maka Bapa, Anak, Roh Kudus disembah. Tapi Yusuf Roni tidak mau menyembah firman dan roh. Karena itu bukan Allah, cuma sifat Allah. Maka jelas ajaran Yusuf Roni menyimpang dari pengakuan iman Athanasius yang sudah dari tempo dulu, abad-abad awal gereja, yang dipercaya seluruh orang Kristen, termasuk Protestan dan Katolik. Nah, sekarang saya mau berikan tanggapannya. Jelas dia menyalahi pengakuan iman. Tapi pengakuan iman tak sekuat firman Tuhan. Karena itu kita tidak hanya berdasar pada pengakuan iman, tapi kita juga akan melihat kitab suci. Tadi kita sudah lihat dalam salah satu kutipan, Yusuf Roni berkata bahwa Allah itu mutlak dalam keesaan. Tapi waktu saya membahas soal dasar Alkitabiah, saya sudah menunjukkan Allah memang esa, tapi dalam keesaan Allah ada kejamakan tertentu. Dan karenanya kita harus menyimpulkan bahwa Allah memang esa, tapi tidak esa mutlak. Karena itu maka kita percaya Tritunggal. Saya tidak mengulang itu karena sudah dibahas. Sekarang yang kedua adalah menurut Yusuf Roni, firman dalam kepradaannya, praeksistensinya, maksudnya sebelum dia jadi manusia, dia hanya sifat, bukan pribadi. Saudara bisa bedakan? Saudara bisa bedakan antara diri saudara dan sifat saudara? Bisa tidak? Diri saya, Esra, saya punya sifat murah hati. Karena murah hati maka saya punya hati murah. Karena hatinya murah maka gampang didapat. Kalau hati sudah didapat, isi dompet gampang didapat. Itu arti murah hati. Tapi saya bisa, ini diri, tapi ini sifat. Nah sekarang kita mau coba melihat apakah keberadaan firman ini kan Yesus, anak, sang anak. Nanti jadi manusia kan nama Yesus. Apakah Yesus sebelum datang ke dunia, apakah dia berpribadi ataukah hanya sifat? Sekarang mari kita lihat Yohanes 17, 23, 24. Aku di dalam mereka, maksudnya Yesus di dalam murid-murid, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau Bapa mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan padaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan padaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia dijadikan, itu berarti sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Kan dunianya belum ada. Sebelum dunia dijadikan, Bapa sudah mengasihi Yesus. Kalau Yesus sebelum datang ke dunia hanya sifat, bagaimana mungkin Bapa mengasihi sifat? Saya tanya, saudara punya sifat apa? Lemah lembut. Bisakah saudara mengasihi lemah lembut? Mengasihi sifat saudara? Dapatkah seorang pribadi mengasihi sifatnya sendiri? Ini aneh. Harusnya adalah jikalau Bapa mengasihi anak, maka anak harus pribadi. Pribadi yang bisa menerima kasih. Seperti Bapa yang mengasihi adalah pribadi, anak yang dikasihi harus pribadi. Tapi kalau anak ini, firman ini hanya sifat, maka Bapa sedang mengasihi sifatnya sendiri. Lalu Yohanes 17 ayat 3. Itulah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti pengutusan itu terjadi sebelum dia datang ke dunia. Karena pengutusan itulah dia masuk dunia. Berarti pengutusannya terjadi sebelumnya. Nah, kalau sebelum Yesus datang dia diutus, sedangkan dia cuma sifat, maka Allah sedang mengutus salah satu sifatnya datang ke dunia. Coba saudara pikir, bisakah saudara mengutus salah satu sifat saudara ke sabu rejua? Yang bisa diutus harus pribadi, harus orang. Saya mengutus saudara ke Surabaya, berarti orangnya yang diutus. Tapi kalau cuma sifat, bagaimana mengutus sifat? Sekarang tentang Roh Kudus juga sama. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa. Kalau roh itu bukan pribadi, hanya sifat, dan Bapa mengutus roh, berarti Bapa mengutus sifat. Sama seperti firman tadi. Yohanes 15 ayat 26. Jika penghibur yang kuutus dari Bapa, sama. Berarti ada pengutusan sifat. Lalu, perhatikan juga kisah 13 ayat 2. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Ku itu siapa? Roh Kudus. Untuk tugas yang telah ku tentukan. Nah, saudara lihat di sini, Roh Kudus itu dipakai kata ganti ku atau aku. Kata ganti ku atau aku, bisakah satu sifat dibuat atau dijelaskan dengan kata ganti ku dan aku? Bisakah sifatnya Yusuf Roni berkata-kata dan disebut sebagai ku dan aku? Perhatikan kata-kata Charles Hodge. Argumentasi yang pertama untuk kepribadian dari Roh Kudus didapatkan dari penggunaan kata-kata ganti orang dalam hubungan dengan dia. Seorang pribadi adalah dia yang pada waktu berbicara berkata aku. Pada waktu diajak bicara disebut kamu atau engkau. Pada waktu dibicarakan disebut dia atau nya. Karena itu dalam kisah 13 ayat 2 berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan. Kalau ada ku di situ berarti ini orang dalam tanda petik, berarti pribadi orang ini. Bagaimana itu hanya sifat? Coba lihat lagi Ibrani 10, 15, 17. Dan tentang hal ini Roh Kudus juga memberi kesaksian pada kita. Sebab setelah dia berfirman, inilah perjanjian yang akan ku adakan dengan mereka sesudah waktu itu. Dia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Roh Kudus disebut dengan kata ganti ku, aku, ku, aku. Mana mungkin ku, aku itu sifat. Ini pasti pribadi. Kalau saudara bingung dengan kata pribadi, gampangnya itu orang. Makanya saya bilang dalam tanda petik itu betul-betul orang. Kapan atau mengapa sesuatu disebut berpribadi? Kalau dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Ya, meja ini tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya kehendak. Makanya mama-mama itu kalau tiba-tiba anak terkantuk lalu sakit lalu pukul meja, meja bodoh, meja bodoh. Ya, dipukul begitu, meja tidak punya pikiran, maka dia tidak bisa pintar dan bodoh. Dia tidak bisa dipukul begini loh meja sakit, tidak. Kenapa? Karena tidak punya perasaan. Jadi yang berpribadi itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Apakah babi punya perasaan? Rasa perasaan itu termasuk rasa takut. Apakah babi punya perasaan?
Apakah anjing punya perasaan? Punya. Apakah babi anjing punya kehendak? Punya. Hendak makan. Tapi apakah babi punya pikiran? Kalau otak punya pikiran, akal budi? Tidak. Karena itulah babi dan anjing tidak bisa disebut sebagai pribadi. Manusia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Berarti manusia adalah pribadi. Allah punya pikiran, perasaan, kehendak. Berarti Allah pribadi. Malaikat punya pikiran, perasaan, kehendak. Makanya malaikat pribadi. Setan punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya setan juga adalah pribadi. Pribadi itu pikiran, perasaan, kehendak. Nah sekarang Roh Kudus bagaimana? Kalau Roh Kudus hanya sifat, sifat itu tidak punya pikiran, sifat tidak punya perasaan, sifat tidak punya kehendak. Sekarang lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu. Roh Kudus ternyata bisa mengajar dan bisa mengingatkan. Berarti Roh Kudus punya pikiran. Jika Yusuf Roni menganggap Roh Kudus bukan pribadi, hanya sifat, apakah sifatnya Yusuf Roni bisa mengajar dan mengingatkan dia? Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti Roh Kudus bisa berduka. Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Roh Kudus bisa berduka. Kalau begitu Roh Kudus punya perasaan. Dia punya perasaan. Sifat saudara, apakah sifat saudara punya perasaan? Roma 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh. Di sini ada istilah kasih roh, dalam versi King James disebut the love of the Spirit. Kasih dari roh. Berarti roh itu mempunyai kasih. Kalau roh punya kasih, ini perasaan. Maka Roh Kudus punya perasaan. Kalau sifat saja, mana ada sifat punya kasih, sifat punya perasaan kasih. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Berarti ini Roh Kudus punya kehendak. Maka dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Maka ini adalah tanda kepribadian. Maka Roh Kudus itu adalah satu pribadi dan bukan hanya sifat. Seperti pandangan Yusuf Roni. Alkitab juga melimpah dengan ayat-ayat yang menyatakan Roh Kudus melakukan tindakan-tindakan tertentu dan itu hanya mungkin dilakukan oleh pribadi. Misalnya Nehemia 9 ayat 20. Dan engkau memberikan pada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Roh ternyata bisa mengajar. Yohanes 15 ayat 26. Dia akan bersaksi tentang aku. Berarti Roh Kudus bisa bersaksi. Yohanes 16 ayat 8. Dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Roh Kudus bisa menginsyafkan. Roma 8 ayat 26. Roh membantu kita dalam kelemahan. Roh sendiri berdoa untuk kita. Berarti dia bisa berdoa. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, berarti Roh bisa memimpin. Kisah 8 ayat 29. Lalu kata Roh kepada Filipus, berarti Roh bisa berbicara. Kisah 18 6 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka. Ayat 7. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh bisa mencegah, bisa tidak mengizinkan. Kisah 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Roh Kudus bisa memutuskan. Kisah 6 ayat 10. Roh yang mendorong dia berbicara. Roh bisa mendorong. Mazmur 143 ayat 10. Rohmu yang baik itu menuntun aku. Roh bisa menuntun. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus bisa bekerja.
Apakah ini gejala sifat atau gejala pribadi? Pribadi. Saya berikan kutipan dari Herbert Lockyer. Secara keseluruhan, sekitar 160 teks dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menyinggung tindakan-tindakan dari roh. Menyangkal kepribadian bagi dia sama dengan membuang ayat-ayat referensi ini, membuat ayat-ayat referensi ini tak mempunyai arti dan menggelikan. Ada 160 ayat yang semua bicara tentang Roh Kudus itu pribadi. Kalau Yusuf Roni mengatakan roh itu hanya sifat, dia membuang 160 ayat ini. Dan jelas itu ajaran yang tidak alkitabiah. Di dalam Alkitab juga ada hal-hal yang bisa dilakukan terhadap Roh Kudus. Tadi Roh Kudusnya melakukan. Sekarang dilakukan terhadap Roh Kudus yang hanya bisa masuk akal kalau dia adalah pribadi. Coba Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersurat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Kalau roh cuma sifat, bisakah kamu menentang sifat? Dalam bahasa saksi Yehova, Roh Kudus itu cuma tenaga aktif seperti listrik. Bisakah saudara menentang listrik? Yang bisa ditentang harus pribadi. Matius 12, 31-32. Segala dosa dan hujat manusia diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus. Lalu ayat 32. Tetapi jika dia menentang Roh Kudus, tidak dia dapat diampuni. Berarti Roh Kudus bisa dihujat, Roh Kudus bisa ditentang. Yang bisa dihujat dan bisa ditentang hanya pribadi. Kita tidak bisa menentang sesuatu yang bukan pribadi atau hanya sekedar kuasa. Ibrani 10, 29. Di bagian akhirnya, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Menghina, berarti Roh Kudus bisa dihina. Yang bisa dihina adalah yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Kalau dia tidak punya pikiran, perasaan, kehendak, lu hina sampai bengkok juga, dia tidak akan terhina. Coba kau hina itu pohon di sana, pohon kelapa di sana, hina dia. Mulut keluar darah pun pohon tetap berdiri dengan teguh kan? Ya kan? Karena pohon bukan pribadi, tidak bisa dihina. Yang bisa dihina, bisa ditentang hanya pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Kisah 5, 3 dan 9. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ayat 9. Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Berarti Roh Kudus bisa dicobai, bisa didustai. Yang bisa didustai hanya pribadi. Kamu tidak mungkin bisa berdusta terhadap batu. Ya, kamu tidak bisa berdusta terhadap mobilmu. Tidak. Hanya yang berpribadi, yang punya pikiran, perasaan dan kehendak yang bisa didustai. Kalau begitu, kita berkesimpulan bahwa sebenarnya Sang Firman sebelum jadi manusia, dia adalah pribadi. Roh Kudus juga adalah pribadi. Kalau Bapa juga adalah pribadi, maka sebenarnya ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan karena hakikatnya sama, bukan sifat, 2 ini bukan sifat, maka hakikatnya sama, 1, maka ketiganya adalah Allah, walaupun bukan 3 Allah. Maka di sini harus disimpulkan ajaran Yusuf Roni adalah ajaran yang sesat. Dalam seri berikut saya akan bahas pandangan Benny Hinn dan pandangan Erastus Sabdono. Sudah selesai nih. Amin.